Perkenalkan, nama saya Rizky Novia, saya mahasiswa dari Setiapan, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan konsep dan peranan sistem database dalam SIM. Yang pertama, pengertian sistem database. Database adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu melalui komputer, sehingga mampu menyediakan informasi bagi pemakainya. Aplikasi sistem database sendiri ada banyak, contohnya Oracle, Exbase, Firebird, dan Paradox. Dalam manajemen database ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi serta memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya. Menurut James F. Courtney Jr. dan David D. Paradise menjelaskan bahwa sistem database adalah sekumpulan database yang dapat dipakai secara bersama-sama. Personal yang merancang dan mengolah database, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola database, serta komputer untuk mendukungnya. Tujuan dari sistem database itu meliputi yang pertama, penyediaan sarana akses yang fleksibel, yang kedua, pemeliharaan integritas data, yang ketiga, proteksi dan kerusakan, yang keempat, penggunaan yang tidak legal serta penyediaan sarana untuk penggunaan secara bersama. Lalu selanjutnya ada model sistem database. Model database tersendiri merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai atau user dapat melihat data secara logis. Macam-macamnya ada 3. Yang pertama, model data berbasis objek atau OBDM merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek data. Model ini terdiri dari Entity Relationship Model atau ERM, Semantic Model, dan Binary Model. Yang kedua ada model data berbasis record atau RBDM yang merupakan himpunan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data model yang didasarkan pada record. Dan model basis data ini ada 3, yaitu hierarchical model, network model, dan relational model. Yang terakhir ada model data berbasis fisik atau BBDM. Model yang ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Dan model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Selanjutnya ada sistem manajemen database atau DBMS. DBMS ini merupakan software dan hardware yang khusus didesain untuk melindungi dan memanage database. Peralatan untuk menetapkan atau menentukan pendekatan database disebut DBMS. Dan DBMS ini dilengkapi dengan bahasa yang berorientasi pada data atau high level data language yang sering disebut juga sebagai bahasa generasi keempat atau fourth generation language. Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak data kepada pengguna. Fungsi dari DBMS sendiri, yang pertama, definisi data dan hubungannya. Yang kedua, manipulasi data. Yang ketiga, keamanan dan integritas data. Yang keempat, security dan integritas data.
Yang kelima, recovery data. Yang keenam, data dictionary. Dan yang terakhir, performance. Komponen utama penyusun DBMS dibagi jadi 4 macam. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data, dan yang keempat pengguna. Keuntungan penggunaan DBMS: yang pertama, kebebasan data dan akses yang efisien. Yang kedua, mereduksi waktu pengembangan aplikasi. Yang ketiga, integritas dan keamanan data. Yang keempat, administrasi keseragaman data. Yang kelima, akses bersamaan dan perbaikan dari terjadinya crashes atau tabrakan dari prosesor rentak. Lalu, mereduksi atau mengurangi data tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dan yang terakhir, membutuhkan sedikit memori untuk penyimpanan data. Lalu kerugian penggunaan DBMS yaitu yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Karena DBMS sering memerlukan kapasitas penyimpanan primer dan sekunder yang lebih besar daripada yang diperlukan oleh program aplikasi lain. Dan yang terakhir, DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuan secara utuh. Selanjutnya, pembagian basis data. Pembagian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, basis data flat file. Basis ini cocok untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana dalam jumlah kecil. Lalu yang kedua, basis data relasional. Basis data ini menggunakan sekumpulan tabel 2 dimensi yang masing-masing tabel tersusun atas baris dan kolom. Selanjutnya, organisasi file system database. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi secara efektif memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Masalah yang terdapat pada database tradisional ini adalah yang pertama, data rangkap dan tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan akses data. Yang ketiga, data terisolasi, sulit diakses secara bersamaan. Yang keempat, masalah keamanan. Dan yang terakhir, masalah integritas. Ada beberapa tipe organisasi file database yang digunakan, yaitu susunan berurutan atau sequential, berurutan di indeks atau indeks sequential, acak atau random, dan acak di indeks atau indeks random. Organisasi file database harus mempertimbangkan beberapa hal penting, yaitu kemudahan dan dalam menyimpan dan mengambil data, dan kecepatan akses atau efisiensi akses. Selanjutnya, teknik manipulasi data. Manipulasi data merupakan suatu cara untuk menyediakan data bagi para pemakai atau informasi untuk para pembuat keputusan, yaitu manajer. Ada 2 tipe dalam teknik manipulasi data, yaitu relational algebra dan relational calculus. Perbedaan yang mendasar pada kedua tipe tersebut adalah bahwa dalam relational algebra harus dipikirkan tentang bagaimana relasi dikonstruksikan untuk memenuhi kebutuhan data. Sedangkan relational calculus hanya memikirkan tentang data apa yang diperlukan oleh pemakai. Sedangkan relational algebra merupakan tipe manipulasi data yang tidak menyediakan suatu set operator dan memberikan fleksibilitas yang sangat baik bagi relasi. Relational calculus adalah tipe manipulasi data non-prosedural karena pemakai atau user menspesifikasikan data apa yang diinginkannya, bukan bagaimana memperolehnya. Dalam beberapa kasus, relational calculus dapat dispesifikasikan dalam satu statement saja untuk menghasilkan data atau informasi yang dibutuhkan. Sementara dalam relational algebra diperlukan lebih banyak statement untuk melakukan hal yang sama.
Selanjutnya, sistem database sebagai komponen, infrastruktur, dan sumber informasi SIM. Sistem database mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam suatu sistem informasi manajemen, yaitu sebagai sumber atau penyedia utama kebutuhan data bagi para pemakai. Sedangkan DBMS mempunyai fungsi pengolahan untuk memanipulasi data sehingga diperoleh suatu bentuk yang penting untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 kategori keputusan yang ada dalam organisasi, yaitu perencanaan dan pengendalian keputusan operasional, perencanaan taktis, dan pengendalian manajemen, serta perencanaan strategis. Proses pengendalian memerlukan jenis-jenis informasi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan yang direncanakan. Yang kedua, perbedaan dari pelaksanaan yang direncanakan. Yang ketiga, alasan atau penyebab terjadinya perbedaan. Yang keempat, analisis keputusan atau arah tindakan yang mungkin. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.